Siap-siap, Pak. Baik, Assalamualaikum, selamat malam semuanya, sahabat untuk coding programming dari web. Kita akan melanjutkan kembali apa namanya pelajaran kita, yaitu pemrograman berbasis web. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai detail dari dasar-dasar pemrograman berbasis web, yaitu dari bahasa pemrograman HTML. Dan terakhir kita berikan tugas yaitu membuat sebuah apa namanya membuat sebuah link membuat sebuah apa namanya pemrograman berbasis web. Sebentar saya ini tugasnya adalah ini. Kita sudah belajar HTML lengkap dengan tag-tagnya sampai ke tag image ya. Yaitu untuk menampilkan gambar. Tugas atau kuis untuk mengukur pemahaman kita setelah belajar silakan dibuat sebuah halaman web seperti pada link sebagai berikut. Nah, ini bentuknya tugasnya seperti ini. Kita membuat suatu halaman web yang kita tampilkan seperti ini. Jadi yang pertama kita di sini membuat heading yaitu untuk judulnya yaitu jenis-jenis burung. Kemudian keduanya baris kedua yaitu kita membuat sebuah paragraf. Yang mana paragraf ini dua buah paragraf ya. Paragraf ini eh, menggunakan justify ya. Jadi rata kanan kiri. Jadi bukan di tengah atau di pinggir, tapi rata kanan kiri ya, justify. Nah kemudian kedua kita menggunakan tag pre, yaitu apa adanya ditampilkan dari script kita. Kemudian yang ke berikutnya yaitu kita membuat order list, yaitu angka satu, 2 dan seterusnya ini macam-macam burung, dari mulai burung elang dan seterusnya. Kemudian kita juga membuat backgroundnya, background dari eh, order listnya ini. Jadi nomor satu backgroundnya biru, kemudian nomor dua ini abu-abu, nomor tiga agak warna pink, nah ini agak kuning atau hijau mungkin ya. Nah ini yang hijaunya. Kemudian kita juga sudah membuat teks unik dari HTML yaitu copyright. Seperti ini. Nah ini kita akan bahas tugas membuat ini. Baik, kita akan langsung ke codingnya. Nah di sini kita akan coba buat yang pertama sebuah halaman HTML. Ini share screen saya sudah kelihatan ya, teman-teman. Jelas sudah, Pak. Sudah kelihatan ya. Jadi seperti kemarin pernah kita terangkan, nanti Mas Nur Afandi, karena kita ada dua YouTube ya yang sudah kita pelajari, nanti akan kita kirimkan YouTube-nya ya, dari mulai awal sampai sampai yang pelajaran kedua ya. Jadi kita baru baru dua kali. Nah di sini seperti biasa untuk pembuatan halaman HTML itu selalu diawali dengan seperti ini, doctype HTML. Jadi ini menyatakan bahasanya dokumen ini ditulis dengan menggunakan bahasa HTML. Jadi warning ya, istilahnya peringatan bahasanya dokumen ini semuanya ditulis dengan menggunakan halaman HTML. Nah, kemudian di sini ada HTML lang. Nah, ini lang ini adalah language. Jadi bahasanya menggunakan EN, EN itu English. Jadi apa namanya? Bahasa pemrograman yang ada di dalam HTML yang dalam dalam dokumen ini semuanya menggunakan bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris bukan bahasa Inggris yang dipakai untuk sehari-hari, tapi untuk bahasa pemrograman. Kemudian setelah ada apa namanya HTML, kemudian selalu ditutup dengan HTML juga, yaitu di paling bawah. Di sini di paling bawah ini HTML. Jadi untuk halaman HTML itu
Skripnya selalu dibuka dengan seperti ini HTML, kemudian ditutup dengan eh, HTML juga, namun dikasih tanda garis miring seperti ini. Ini untuk halaman HTML yang jadi untuk semua halaman HTML-nya. Kemudian setelahnya di bawahnya ada head, yaitu heading ya. Jadi halaman ini berisi headingnya aja dan tidak akan ditampilkan di dalam halaman bodinya. Cuman headingnya aja. Nanti di sini bisa diisi dengan mungkin JavaScript, bisa diisi dengan seperti ini title, kemudian kita mau bikin link rel, jadi untuk menampilkan gambar yang di sini. Nah ini semuanya bisa di dalam dimasukkan dalam head. Atau mungkin kita menampilkan CSS. Jadi kita selain HTML juga kita akan belajar juga CSS. Nanti juga akan belajar mengenai eh, PHP. PHP itu untuk menghubungkan antara database dengan halaman HTML-nya. Itu untuk apa namanya pemrogramannya, untuk perulangan dan lain sebagainya. Nanti kita akan kolaborasikan dengan PHP, JavaScript, dan juga MySQL ya. MySQL yang di sini kalau saya pakainya bukan MySQL tapi MariaDB karena ada di apa namanya menggunakan eh, server server dari apa namanya dari web. Namun kalau teman-teman yang installnya SAMPP itu menggunakan PHP MyAdmin gitu. Tapi nggak apa-apa untuk sinyal yang hilang nggak apa-apa. Nanti ada rekaman YouTube-nya bisa dilihat dengan rekaman YouTube. Nah, kemudian setelah head-nya ini kita tutup dengan head juga seperti biasa dengan garis miring. Nah, ini kemudian setelah head kita apa namanya kita ini head ini yang misalkan title ya. Title ini di sini nampaknya cuman di sini jenis-jenis burung ya. Titelnya jenis-jenis burung. Kemudian setelah title itu ada link rel icon. Jadi untuk menampilkan gambar icon ya. Gambar icon yang di sini nih. Jadi gambar burung. Nah, ini di sini gambarnya adalah jarak Bali titik JPG. Nah, ini munculnya di sini. Munculnya di apa namanya? Icon sini. Nah, iconnya ini kita bisa atur terserah mau pakai gambar apa. Kalau di sini saya pakainya gambar burung. Nah, kemudian kita menuju ke apa namanya ke body atau ke bodinya, isinya dari apa dari halaman HTML yang kita buat. Ini PR eh, eh, apa namanya PR sebelum kita libur. Nah, ini di sini saya kasih style ya. Style itu untuk apa mengatur halaman itu biar kelihatan menarik ya. Style atau CSS ya, scriptnya CSS. Nah, di sini saya kasih width-nya atau lebar dari halaman HTML-nya ini adalah 98%. Nah, ini kita lihat udah ada bordernya di sini, walaupun belum ada isinya. Di sini 98%. Dia rata kiri kan, apa di tengah ya. Jadi di pinggir sini sama di sini diukur sama. Kemudian kita kasih font familinya ya. Font jenis fontnya itu Calibri. Nah, font size itu dalam body ini font size-nya ukuran fontnya adalah 12 poin, 12 pt. Nah, kemudian dikasih padding. Padding itu jarak dari sini nih, jarak dari apa? Antara atas bawahnya ini adalah 5 pixel. Kemudian kita kasih bordir. Bordirnya ini jenisnya solid. Nah, solid itu ya seperti ini biasa, kotak, kotak aja. Kemudian tebalnya tipis ya. Thin itu tipis. Kan tebalnya ini kita bisa terjemahkan bukan hanya thin ya. Misalkan kita kasih 2 pixel. Kita coba save. Kalau 2 pixel seberapa besarnya. Kemudian warnanya ini eh, dengan D3 ini adalah warna abu-abu. Coba kita refresh. Kalau menggunakan solid, nah 2 pixel segini. 2 pixel segini. Atau mungkin kita nggak mau solid. Misalkan kita mau pakainya inset. Inset. Misalkan kita refresh. Nah, inset nanti seperti ini.
Jadi seolah-olah kayak di dalam apa di dalam cekungan seperti itu. Kalau kita tebalkan lagi, misalkan ininya menjadi 5 piksel gitu kelihatan banget nanti. Nah, seperti itu. Jadi kayak kelihatan ada inset itu jadi uh, areanya seperti ada di dalam gitu, di dalam. Ada juga outside. Misalkan kita kasih outside di inset atau outset. Nah, kelihatan seperti uh, timbul ya. Kalau tadi menjorok ke belakang, nah ini seperti timbul. Nah, setelah kita atur bodinya, kemudian kita buat headingnya dulu. Nah, ini sengaja saya tutup ya, sengaja saya tutup supaya kita lihat tahap-tahapnya. Ini kita headingnya dari sini nih. Ini kita akan buka. Kemarin juga sudah kita jelaskan bahwasanya tanda seperti ini dibuka dengan ini, ditutup dengan ini adalah di sini jadi komen. Jadi skripnya ini tidak dibaca dalam tampilan, tidak dibaca di dalam browser. Namun kalau sudah kita buka di sini kan kita pakainya yang pertama kita buat judulnya yaitu dengan heading satu, tebalnya satu dan warnanya biru ya. Warna warna dari headingnya apa? Judulnya ini adalah biru. Coba kita save. Nah, kita di sini kan masih masih polos. Kita save. Nah, sudah ada headingnya, sudah ada judulnya yaitu jenis-jenis burung. Kemudian setelah kita membuat judulnya, tadi kan kita dalam PR-nya itu kan setelah jenis-jenis burung ini kita buat satu paragraf. Paragraf yang merupakan di sini rata kanan. Dua langsung aja ya. Langsung dua yaitu rata kanan kiri. Coba kita buka skripnya. Di sini kan kita sudah buatkan apa namanya? Paragraf. Kita buka aja komennya, kita potong, kita langsung taruh di sini dulu. Nah, kita save. Jadi paragraf pertama adalah jenisnya lainnya adalah justify. Jadi rata kanan kiri. Di sini tadi PR-nya adalah Indonesia merupakan dan seterusnya ini jumlah burung dan seterusnya ini. Nah, ini kita buat sama rata kanan dan kiri yaitu justify. Nah, ini bisa kita buat misalkan center. Kita coba misalkan center. Kita save. Nah, di sini yang pertama adalah yang center. Nah, yang kedua justify. Jadi rata kanan kiri. Jadi paragraf yang kita munculkan sudah keluar, sudah tampil di dalam browsernya. Nah, ini kalau coba kita sesuai dengan apa? Dengan PR-nya yaitu justify semua ya, atas bawah sama. Kita akan coba buat seperti ini, kita copy aja biar lebih cepat. Kita save, kemudian kita tampilkan lagi. Nah, sudah rata kanan kiri. Jadi kita sudah membuat pertama adalah bordirnya, kemudian judulnya sudah dengan heading satu. Kemudian kita buat paragraf pertama, jenisnya lainnya adalah justify, dan hurufnya kita semuanya tadi hurufnya berjenis fontnya adalah Calibri dengan size-nya adalah 2 pt. Nah, kita PR-nya yang berikutnya adalah membuat sebuah kayak seperti tabel ya. Ini bukan tabel, ini adalah hasil ketikan kita apa adanya ditampilkan di dalam tampilan di browser. Jadi ketikan kita apa adanya. Maka tag yang sesuai untuk mengetikkan apa adanya sesuai dengan yang kita ketik yaitu menggunakan pre. Nah, di sini adalah menggunakan pre. Ini pre sampai dari sini sampai sini. Yang pertama judul, heading udah, kedua paragraf, ketiga adalah eh, mengetik
apa adanya di dalam browser, yaitu menggunakan tag pre atau perintah ininya scriptnya lah pre. Nah, kita kasih stylenya yaitu cuman dari colornya atau dari warna hurufnya, tapi kalau untuk fontnya tetap menggunakan dari body ya. Dari bodinya itu adalah Calibri, kemudian warnanya kita buat warna biru ya. Ini 6 66000 ini warna biru. Misalkan kita mau bikin warna merah, bisa. Kita kasih ini apa nih? Ini warnanya coklat. Ini misalkan kita kasih warna merah. Warna merah FF 0-nya 4 kali. Kita simpan, kita refresh, dan apa yang kita tulis apa adanya sudah tampil. Jadi kalau kita nggak kasih tag pre misalkan, tag pre-nya kita buyarkan. Misalkan kita nggak ada tag p-nya, sorry. Misalkan eh, kita kasih komen tag pre-nya, apakah munculnya seperti ketikan kita apa adanya? Coba kita cek. Berantakan. Karena pre ini adalah untuk memunculkan atau untuk menampilkan dari ketikan kita di dalam web kita, di dalam script kita adalah apa adanya. Jadi tag pre ini sangat sangat penting untuk menampilkan apa adanya dari ketikan kita. Kita buka lagi. Ini untuk selanjutnya yaitu tag tag pre. Nah, sudah apa adanya. Kalau warnanya merah, misalkan kita mau ganti warnanya menjadi biru ya. Misalkan kita ganti menjadi biru yaitu misalkan 000 FF. Kita simpan. Nah, warnanya sudah berubah menjadi biru. Seperti itu. Sampai di sini, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini kita membahas PR yang kemarin. Ikut dulu aja. Apaan? Suaranya kurang keras ya, Pak? Mix saya ya? Ustaz, Gimana, Ustaz? ya, ya Ustaz. Yang perintahnya itu kayak color itu berarti harus di depannya Ustaz. Ya? Sebelum ini ya. Sebelum apa yang kita tulis itu ya. Color, pixel, ukuran itu ya. Ya, perintahnya di sini. Misalkan kita eh, yang mau kita warnain apa? Misalkan kita mewarnai yang blok pre-nya ini. Jadi blok pre ini diapit dari pre sampai pre ini. Kan kalau di ini kan kelihatan di scriptnya ya. Kita klik di sini kan kelihatan di sini sampai di sini Nah, doang. Nah, misalkan yang ini nih, misalkan ini warnanya kan warnanya kan hitam ya. Coba kita ini kan warnanya hitam ya. Misalkan kita warnanya yang nomor 2 ini, kita mau rubah warnanya menjadi sorry, di sini harus pakai style ya. Misalkan ini kan lainnya ya, kita kasih style di sini. Misalkan colornya kita rubah menjadi apa? Apa Ustaz Afandi? Mau jadi apa? Halo Ustaz, misalkan kita rubah menjadi warna blue gitu ya, atau green lah, green. Misalkan green. Ini bisa bisa dengan apa? Dengan bahasa Inggris atau dengan yang tadi, dengan menggunakan kode warna. Kode warna kemarin saya sudah jelaskan bahwasanya warna putih
warna putih itu F. Jadi warna gelap itu dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Kemudian A, B, C, D sampai dengan F. Nah, jadi 0 itu gelap, kemudian ke arah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai F itu ke arah terang. Seperti itu. Nanti komposisinya kalau green itu apa, kalau blue itu apa nanti ada. Jadi kita bisa bisa apa namanya bisa komposisi warna itu dari Photoshop atau dari apa Excel juga ada di situ. Nah, coba kita refresh. Tadi kita kita ganti warnanya menjadi green ya di sini. Nah, stylenya itu di sini aja. Jadi yang di pertama, jadi yang paragraf pertama kita kasih style. Nah, sebenarnya kita nanti nggak harus nulisin satu-satu stylenya ini. Nanti kita bisa tuliskan di sini. Jadi kita buatkan semacam apa namanya CSS gitu ya di sini. Ada kita buatkan style di sini. Nanti kita tinggal ngambilnya dari sini pakai kelas atau ID gitu kan. Pakai kelas atau pakai ID. Nanti kita belajar. Jadi pelan-pelan kita ini masih dasar banget, benar-benar dari HTML-nya itu. Itu untuk yang ditanyakan Ustadz Ahmad Afandi. Jadi kita sampai dengan PR-nya kan kemarin sampai ini ya, yang burung elang. Kemudian kita bikin order list ya, bikin order list, yaitu dari nomor 1 burung elang, nomor 2 burung cendrawasih dan seterusnya. Kita bikin menggunakan order list. Nah, kita coba akan kita buat order list ya di sini OL. Kita buka saja OL-nya. Nah, ini order list ini dari OL dari sampai dengan OL seperti ini. Nah, di sini kita tutup dulu untuk copyright-nya. Jadi OL ini sampai dengan jadi order list ini pertamanya dari sini sampai dengan sini terakhirnya. Kemudian anaknya, nah ini parentnya ya, OL ini parentnya. Kemudian anaknya adalah Lee. Nah, Lee ini kita kasih style backgroundnya apa. Nah, ini yang pertama backgroundnya warnanya di sini adalah coba kita refresh. Ya, kita save dulu, apa? Kita save dulu di sini. Nah, backgroundnya yang pertama biru, kedua abu-abu, ketiga pink atau merah jambu ya. Kemudian di sini kuning. Nah, yang terakhir adalah hijau. Nah, kita coba kupas satu-satu yang burung elang. Jadi dari anakan pertama yaitu Li pertama dari OL-nya, dari order list-nya adalah burung elang Jawa. Nah, burung elang Jawa ini kita kasih background warnanya adalah biru. Biru ini lambangnya di sini DDF8FF. Nah, ini kita bisa cari di Excel atau di Photoshop itu kelihatan warna-warnanya red, green, blue. Nanti komposisinya kelihatan. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah belajar mengenai ini membuat paragraf ya. Paragrafnya menggunakan line justify. Nah, kemudian kita juga sudah belajar mengenai menampilkan image atau gambar. Nah, caranya adalah IMG SRC. Nah, sama dengan nah di sini image-nya disimpan di mana? Ini di sini adalah foldernya, folder tempat kita menyimpan gambarnya. Nah, kemudian di sini adalah nama gambarnya. Nah, ini masih manual semuanya dan kita nanti kalau sudah apa namanya sudah bisa belajar database dan belajar PHP itu semuanya bisa otomatis kita ambil dari menggunakan script dan kita ambil dari database seperti itu. Jadi ini masih manual semuanya, masih kita ketik apa adanya, tapi nanti kita bisa menggunakan database untuk menyimpan baik itu gambar maupun tulisan-tulisan ini. Ini kita baru dasar, sangat dasar banget. Nah, ini cara untuk menampilkan gambar yaitu dengan cara IMG SRC sama dengan tanda petik 2 ini. Tanda petik 2 harus diupdate ya. Kemudian kalau image seperti yang kemarin ditanyakan Ustadz Afandi itu image itu
dia tidak ada eh, lawannya. Dia cuma satu. Kan kemarin BR ya, yang BR itu nggak ada lawannya, dia cuma BR aja. Sama, image juga seperti itu. Jadi langsung ke ditutup satu baris. Tutupannya ini. Kalau yang lain kan misalkan li. Li pertama ini, kemudian li kedua, tutupannya adalah ini, menggunakan garis miring seperti ini. Diapit oleh garis miring seperti ini. Nah, kemudian ini masih dalam satu paragraf. Di sini keterangan dari burung elang Jawa. Nah, coba yang ini kita simpan dulu. Yang ini kita simpan dulu sampai sampai li yang terakhir. Nanti kita buka satu-satu. Sampai sini. Jadi ini paragraf yang pertama dari burung pertama yaitu burung elang Jawa. Coba kita refresh. Nah, yang tampil adalah burung elang Jawa dengan warna biru. Paragrafnya justify yaitu rata kanan kiri dan gambarnya ada di sebelah sebelah kiri seperti ini. Karena gambarnya menyatu dengan paragraf. Jadi akan diatur oleh apa namanya? Oleh paragraf ini otomatis seperti itu di sini. Kemudian kita buka misalkan setelah burung elang Jawa, nah kita buka yang eh, burung cendrawasih. Kita simpan, kita tampilkan atau refresh. Nah, di sini sudah eh, tampil ada muncul burung cendrawasih dengan warna background yaitu FFA yaitu warnanya abu-abu ya. F ini putih, A ini agak ke arah gelap ya. Jadi FA ini adalah abu-abu. Kalau di sini ditampilkan adalah abu-abu. Kita bisa juga misalkan menggunakan D gitu ya. D itu agak abu-abu. D, misalkan D 3 kali. Kita simpan. Nah, warnanya benar-benar abu-abu gelap. Kalau tadi masih ada putihnya, ada putihnya sedikit. Nah, kalau ini udah abu-abu benar. Kemudian setelah burung cendrawasih, kita buka burung jalak Bali. Kita potong saja di sini. Nah, burung jalak Bali kita kasih warna pink ya. Warna pink itu di sini FF DD FF. Jadi FF itu putih, kemudian DD itu agak abu-abu ya. Dikombinasikan lagi dengan FF maka warnanya jadi pink atau merah jambu. Kemudian kita buka yang terakhir tersisa ya. Ada dua. Tidak usah satu-satu, langsung aja kita buka dua-duanya. Di sini warnanya yang kedua adalah yang keempat adalah kuning, yang murai batu ini. Kemudian yang burung lovebird ya, itu warnanya hijau. Kuning di sini simbolnya adalah FFFDDD. Harusnya kan kalau kuning itu biasanya FF nolnya itu kalau kuning yang ini ya, kuning yang benar-benar kuning itu F-nya 4 kali, nolnya 2 kali. Nah, ini kita coba refresh. Nah, ini kuning banget ya. Kuningnya kuning banget. Kalau ini kita agak samar-samar. Jadi nggak nol tapi menggunakan eh, warna D atau A boleh juga. A nanti agak kuningnya nggak begitu kuning banget. Nah, seperti ini. Kemudian di sini yang terakhir adalah hijau ya. Hijau di sini simbolnya adalah kebalikan dari ini. Yang pink tadi. Yang pink tadi kan FF. Di sini adalah DD. Jadi gelapnya di ujung, sedangkan putihnya di tengah. Kalau yang ini putihnya di ujung-ujung, sedangkan gelapnya di tengah. Maka komposisi ini menghasilkan warna hijau.
Kemudian yang terakhir adalah copyright-nya. Copyright-nya kita buat paragraf, line-nya center, kayak di rata tengah. Dan kemarin kita juga sudah membuat apa namanya tulisan dengan unik ya, unik dari apa? Dari simbol-simbol di dalam HTML ada lambang dolar, ada copyright. Kalau ini copyright ya, end copy. Kemudian kita kasih tahunya 2025. Nah, kemudian kita coba save. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya adalah begini. C atau copyright 2025 with love Abu Syafanisa seperti ini. Ini tentang PR kita yang kita buat tugasnya kemarin ya. Pertama kita membuat heading, pertama kita membuat ini apa namanya bordirnya, bordirnya yaitu untuk garis batasnya yaitu kelihatan dari apa garis batasnya semuanya. Tadi sudah saya praktekkan juga bahwasanya garis batasnya ini kita atur di dalam body, di dalam stylenya body. Nah ini misalkan kita buat nggak 98, misalkan 90 gitu ya. Itu akan tambah kecil ukurannya. Coba kita tes. Nah, tapi nggak di tengah ya. Karena di sini line-nya nggak center. Coba kalau kita align-nya center. Oh nggak. Jadi dia harus pakai margin. Margin left. 90 dikurangi 100 dikurangi 90 berarti 10. Jadi margin left-nya titik 2 5%. Margin left-nya 5%. Simpan. Nah, secara otomatis margin right-nya juga akan menyesuaikan sebuah apa 5%. Seperti itu. Dan sudah di tengah-tengah ya. Karena kita bagi dua. Jadi 90%, 100% dikurangi 90% kan 10 sisanya kan. Sisanya 10 maka kita bagi dua. Left 5%, otomatis right-nya juga tinggal sisanya yaitu 5%. Itu untuk apa namanya? Untuk garis batasnya. Nah, misalkan hurufnya kita kurang gede, misalkan kita gedein, kita besarkan. Misalkan 14 poin, kita simpan. Maka akan tambah besar dan kelihatan besar. Kita misalkan kita nggak senang hurufnya Kalibri, misalkan kita rubah menjadi Tahoma. Maka di sini hurufnya biar berubah menjadi Tahoma. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk PR kemarin, yaitu membuat apa namanya, membuat halaman web seperti ini, yaitu jenis burung, kemudian kita kasih paragrafnya, kemudian kita kasih seperti semacam tabel, namun tabel ini apa adanya, ditampilkan apa adanya dari ketikan kita, kemudian kita kasih order list, kita kasih picture atau gambar atau image, kemudian kita kasih di sini adalah copyright-nya, seperti itu. Ini untuk PR kita yang kemarin. Cukup? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mas Afandi, Nur Afandi gimana? Paham, Mas? Aman Pak, mungkin ada tambahan. Nanti bisa nyoba di rumah ya. Jadi kita sarankan ya untuk apa namanya? Untuk membuat sebuah halaman web ini kita install yang namanya Sampipi ya. Sampipi itu nanti nanti udah lengkap berupa server untuk di komputer kita. Jadi biar biar kita kalau membuka halaman webnya itu sudah kita bisa apa namanya kita masukkan ke dalam HTDoc kita.
halaman server kita seperti itu. Kemarin atau tadi pagi katanya Mas Nur Ahmad Afandi sudah mencoba menginstal SAMPP ya, seperti itu. Mas Ahmad Afandi untuk PR-nya ini sudah sampai mana Mas? Sudah selesai? Belum Pak. Insya Allah nanti Ustaz, kalau ini saya lanjutin Ustaz. Sudah saya capture kan kode-kodenya itu, saya juga sudah download itu. Untuk programan itu hampir sama sih Pak. Dari apa pembahasan dari awal itu hampir sama. Insya Allah nanti coba. Baik. Itu ini Ustadz Rahmat, itu apa namanya? SAMPP. SAMPP kontrol panel namanya. Oh, karena sudah alhamdulillah. Itu kan sudah coba kan kemarin. Cuman dan itu saya nggak bisa ini Ustaz. Nggak bisa matikan itu. Mungkin nanti langsung ya langsung bisa kode kayaknya itu. Yang masalah stop sama ini Ustaz. Sama startnya. Iya, itu kalau sudah di program kemarin pas awal-awal itu eh, saya pernah nunjukin ya cara apa? Cara untuk ngonekinnya itu. Mungkin Ustadz Ahmad Tafandi ada ininya, ada apa namanya? Ada instalannya SAMPP. Ini Ustadz Rahmat Kurnia kayaknya pengen pengen ini, pengen kalau bisa dikirimin aja. Antum punya nomor WA-nya Ustadz Rahmat. Ah, Nanti sih Ustaz, nanti coba ini saya komunikasi Ustaz. Insya Allah baik, bisa sih Ustaz, sudah connect terus sih. baik. Selama tidak anak matikan itu Ustaz, karena kan nggak di stop kan. Jadi alhamdulillah jadi bisa ini terus berubah-ubah. Saya coba terus berubah bisa di refresh berubah. Oh, baik. Baik, kita eh, setelah PR-nya ini kita kerjakan, kita akan sedikit menambahkan untuk tag berikutnya. Kita akan share screen lagi. Yang pelajaran ini sudah, kita akan ini kita tutup aja ya untuk yang jenis-jenis burung ini. Kita tutup aja dari sini sampai di OL sini. Nah, di sini judulnya jangan jenis burung lagi. Kita judulnya adalah pelajaran HTML. Simpan. Dari base di sini sudah berubah pelajaran HTML. Baik, kita akan eh, tambahin teorinya yaitu membuat tabel pada HTML. Tabel merupakan struktur yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk baris dan kolom. Pada HTML, untuk pembuatan tabel menggunakan tag yaitu tabel, table ya, tulisannya table, eh, kurung apa namanya, kurung siku, table, terus tutup kurung siku lagi yang menghadap ke apa, seperti lebih besar, ini lebih kecil, lebih besar, dan menggunakan tag tr, tr itu untuk tabel row-nya, tabel row itu yang ke bawah, untuk barisnya, ini untuk barisnya, tr itu untuk tabel row atau untuk barisnya, dan td untuk kolomnya, dividernya. TD itu tabel divider, jadi untuk kolomnya, untuk membuat kolom. Nah, untuk lebih mudah memahami dalam pembuatan tabel pada HTML, nah berikut disajikan penjelasan tag yang terlibat dalam pembuatan tabel pada HTML. Tag tabel merupakan tag pembuka dalam sebuah tabel pada HTML. Tanpa tag tabel ini, maka penggunaan tr dan td tidak bisa difungsikan dengan baik. TR atau dikenal dengan tabel row merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel HTML. Nah, sedangkan TD
atau dikenal dengan tabel data merupakan tag yang digunakan untuk membuat kolom dalam baris. Dan tag TH, nah, tag TH ini adalah untuk membuat tabel head atau kepala atau bagian kepala pada tabel. Nah, ini contoh skripnya adalah seperti ini. Kita membuat tabel. Ya, seperti awal, kita selalu menggunakan doctype HTML. Jadi dokumen ini ditulis dengan menggunakan bahasa HTML. Kemudian kita awali dengan HTML, kemudian kita kasih head. Head itu yang tadi isinya title dan seterusnya. Nah, kemudian kita buat tabel. Nah, tabel bordir sama dengan ini. Nah, kita coba aja, kita akan langsung codingkan. Ini kita nggak usah hapus, kita langsung aja barisnya kita tambahin di sini. Kita kasih komen dulu. Misalkan pelajaran tanggal 19 April 2025. Ini untuk tanda aja ya, untuk komen. Jadi nggak akan terbaca oleh browser. Nah, kita akan membuat sebuah tabel. Seperti biasa ketik tabel, tabel, kita tutup. Nah, ini kalau di apa di eh, notepad saya atau notepad yang bawaan dari apa namanya dari domain hosting saya itu sudah secara otomatis akan ngetik apa namanya eh, penutupnya. Jadi tabel penutupnya adalah tabel. Kita enter aja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Setelah tabel, kita sebuah tabel, kita atur tabel itu menggunakan bordir atau enggak. Nah, kita kasih bordir misalkan. Spasi, bordir sama dengan satu misalnya. Coba kita simpan apakah sudah ada apa namanya? Sudah ada tampilannya. Nah, ternyata belum ada apa-apanya karena baru titik sini ya, baru titik sini karena kita belum eh, membuat barisnya yaitu TR-nya atau TD-nya. Nah, kita kembalikan lagi jangan 90% tapi kita bikinnya di 98%. 98%, kemudian di sini margin left-nya satu aja. Biar apa namanya? Biar lebar. Nah, sudah. Nah, kita di sini akan lanjutkan script tabel kita setelah kita membuat tabel bordir, kita membuat TR. TR itu untuk tabel row-nya atau barisnya. Kita ketik aja TR, tutup. Nah, otomatis akan ini. Nah, ini baru baris pertama. Nah, setelah TR, kita membuat TD, yaitu baris kolom, tabel data, TD. Atau sebelumnya, misalkan THEAD ya, jangan TD dulu. Jadi THEAD itu untuk menampilkan headernya, judulnya apa, gitu. Misalkan TH. Nah, di sini TH pertama misalkan nomor. TH pertama nomor. Kemudian TH kedua misalkan nama. Kemudian TH ketiga misalkan apa? Jenis kelamin. Kita misalkan untuk nama-nama orang, jenis kelamin. Udah cukup sampai di sini aja. Coba kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, sudah nampak eh, bordirnya adalah dua, 2 pixel. Nah, di sini kenapa cuma di sini? Karena kita nggak apa nggak mengatur nggak mengatur berapa berapa lebar tabel kita. Nah, makanya karena cuman sedikit ya dia ya cuman ngikutin ininya apa namanya jumlah
karakternya. Karakternya cuma dikit-dikit ya udah dipepetin sama dia. Nah, kalau kita tentukan, tentukan atau kita atur tabel itu panjang lebarnya berapa, ya kita akan mengikuti dia akan otomatis mengatur sesuai dengan ininya, dengan karakternya. Sesuai dengan lebar dari layarnya. Misalkan kita kasih width, kita kasih style ya, style aja. Style titik dua, style sama dengan titik dua. Misalkan width-nya kita kasih 100%. Kita tutup dengan apa namanya titik koma, kita simpan. Nah, dia akan menyesuaikan dari lebar apa namanya lebar dari eh, layarnya. Jadi kalau karakternya cuma dua ya cuma segini. Jadi persentasenya sudah sama persis ini. Nah, karena di sini jenis kelamin ini karakternya panjang, karakternya lebih banyak, maka lebih besar yang jenis kelamin. Tapi kalau kita mau apa namanya mau kita atur juga, misalkan di TH-nya ini kita kasih persentase. Misalkan weight sama dengan ini nomor misalkan 10%. Kemudian yang nama weight-nya sama dengan misalkan 50%. Kemudian jenis kelamin weight-nya sama dengan 60 berarti 40%. Kita simpan, kita refresh dan akan menyesuaikan dengan persentase yang kita atur. Jadi nama lebih lebar, jenis kelamin lebih lebih pendek. Seperti itu. Nah, kita teruskan. Ini adalah tabel headingnya. Nah, kemudian kita buat di bawah TR yang heading, di sinilah tabel datanya. TR lagi, tutup. Nah, di sini kita kasih TD. TD. Nah, di sini karena di atasnya headingnya sudah kita atur prosentasenya, lebarnya berapa-berapa, ya heading apa, di datanya nggak perlu kita atur lagi. Langsung saja, misalkan nomor satu. Terus TD lagi, misalkan namanya nomor satu Nur Afandi. Seperti itu. Terus kemudian TD lagi, laki-laki. Kita simpan. Ini baru satu row atau satu baris. Nah, seperti ini. Jadi, lah, kok jelek ya? Ini kok nggak di tengah nomornya? Ini kok ini nggak di pinggir. Nah, kita bisa atur juga dengan menggunakan yang tadi. Di sini lainnya, kasih align. Misalkan sama dengan center. Kita simpan. Nah, nomornya di center. Sedangkan yang ini kan biasa kan nama kan panjang biasanya, ya. Jenis kelamin juga panjang. Nah, nanti kita sesuaikan seperti itu. Atau kita nggak mau bordirnya terlalu gede nih, bordirnya terlalu jelek nih. Ya udah nggak usah kita kasih bordir aja. Misalkan bordirnya 0. Nah, tapi nggak ada ininya, jadi nggak ada bordirnya. Ya cuman begini doang. Kelihatannya sih apa ya? eh, nggak pas gitu ya. Ya lebih baik kita kasih bordir ya tabelnya. Atau kita di dalam stylenya sini aja. Dalam stylenya sini bordirnya misalkan bordir dua solid, kemudian 1 pixel, warnanya abu-abu. Ya, kita simpan. Nah, tapi ternyata hanya di apa namanya di ujung-ujungnya aja.
Ya, tapi bener kalau yang bordir itu di sini. Jadi nanti di sini apa setiap setiap apa setiap row ini kita juga kasih bordir gitu. Kalau mau di setiap row-nya ada, tapi lebih baik ini. Kita nggak usah di sini aja, langsung aja kita kasih di yang tadi seperti tadi bordir sini sama dengan satu. Nah, ini untuk nomor satunya. Kemudian kita coba tambah, kita copy aja dari sini. Pasti namanya, ini nomornya kita ganti dua. Ini Ahmad Afandi. Simpan lagi. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada dua baris. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai tabel. Pak Ustadz, yang mengenai weight itu Ustadz, itu kan 100% ya. Kalau misalkan kita menyesuaikan itu, berarti itu dikurangi persenannya ya, supaya nggak selebar lebar ini, lebar layarnya ini Ustadz. Supaya bisa pas gitu Ustadz. Yang Berarti mana? dikurang Yang di TH atau yang di mana? yang di ini di tabelnya Tabel itu kan ini. ke kelebaran ya. Misalkan kita mau sesuaikan, berarti widthnya dikurangi ya. Ya misalkan kita tambahin misalkan berapa? 80% gitu ya. Ya, Nah Ustaz, yang di tabelnya itu supaya nggak terlalu lebar di satu ini Ustaz. ya ini kan ini 80% ya. Coba. Ya, 80%. Dia akan menyusut. Tapi nggak di tengah ya, tapi di pinggir. Kalau mau kita kasih di tengah, ya kita kasih margin. Kalau 80% itu kan 100 dikurang 80% kan berarti kan 20 ya. 20 berarti kita bagi dua. 10 10. Jadi margin left-nya 10%. Margin left-nya, sorry. Margin left kasih 10%. Nanti pas di tengah. Dari simpan lagi dari press. Nah, benar di tengah. Seperti ini. Jadi kita sesuaikan. Jadi kalau kita nggak mau full full apa full dari layar kita ya kita kecilin nggak bisa. Dan nanti kita bisa bikin tabel itu bisa kita split dua. Di sini ada tabel satu, tabel dua, atau atas bawah bisa. Jadi apa namanya kita ini baru baru dasarnya banget. Nanti untuk datanya pun juga kita bisa looping dengan menggunakan PHP. Kita bisa looping. Makanya untuk disarankan menginstal SAMPP ya. SAMPP itu udah lengkap di situ. Ada servernya, kemudian ada database-nya yaitu MySQL seperti itu. PHP MyAdmin itu sudah ini. Jadi nanti kita menyambung yang habis ini kalau setelah kita selesai membuat tabel, kemudian kita ke frame, kemudian kita ke form. Nah, nanti ada form ya. Form itu biasanya kalau kalau di dalam Google Form itu kan ada yang namanya form ya. Misalkan untuk menginput data, misalkan data mahasiswa atau apa dari situ kan kita input. Jadi si si orang atau customer atau calon dari mahasiswa itu nginput nginput formnya, kemudian kita ambil database-nya di dalam background kita. Nah, gitu. Nah, kita bisa membuat yang seperti form-form yang ada di ini sesuai dengan kreasi kita. Nah, kalau itu kan Google Form udah ngatur ya, sesuai dengan aturan dari Google Form sendiri, dari Google. Nah, kalau kita ini, kita membuat benar-benar kita mengekspresikan eh, karya kita sendiri. Jadi, jangan merasa puas kalau sudah bisa gitu. Ya, kita harus selalu explore setiap setiap hari atau setiap ini itu selalu ada perkembangan dari apa namanya dari pemrograman web ini. Karena semakin ke sini pemrograman web ini semakin dipakai. Dulu zaman Yahoo itu web itu tidak
Google itu tidak tidak booming seperti sekarang, jadi dipandang sebelah mata. Tapi sekarang Google itu seperti sudah paling penting gitu ya, seperti itu. Itu ya Ustadz Afandi. Jadi caranya ya ini kita kita apa? Kita kasih margin dan kita weightnya itu kita atur sesuai dengan kemauan kita. Kalau kita memang nggak mau 100% ya, gitu. Ada lagi, Ustadz? Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, teorinya sampai dengan tabel ya. Kemudian untuk teori-teori berikutnya kita akan apa? Kita akan sambung di pekan depan, insya Allah. Nah, ini kita kalau tadi kan di sini langsung aja, langsung cuman baris doang. Kalau di sini kita sudah membuat tabel headernya sampai ke ininya, sampai ke isinya. Heading, di sini headernya. Kemudian di sini adalah eh, tabel datanya, seperti itu. Ini sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahamin dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan di dalam di rumah ya. Maksudnya untuk pembuatan teks tabel ini bisa dipraktekkan di rumah. Nanti insya Allah kalau sudah yang pertama tadi PR-nya tadi coba dipraktekkan seperti yang saya praktekkan tadi, yaitu dengan menggunakan heading, kemudian pre, kemudian menggunakan eh, paragraf seperti itu, kemudian image. Nah sekarang ditambah lagi dengan tabel. Silakan nanti di dipraktekkan di rumahnya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas atensinya dalam pemrograman ini. Mudah-mudahan kita semua eh, bisa mengambil faedah atau manfaat dari kelas kita ini. Karena nanti kalau kita bisa memprogram atau mengcoding ini, otomatis nanti kita bisa manfaatkan buat kalau dalam Islam buat dakwah juga. Karena dengan web programming ini, saya alhamdulillah pernah membuat sebuah program penggajian itu dari SDIT sama SMPIT di daerah Lampung. Saya nggak kenal juga dari mana mereka tahu saya, tapi tiba-tiba ada yang japri saya, tolong dibuatkan eh, program untuk penggajian karyawan dan guru-guru dan karyawan di sekolah itu. Dan alhamdulillah sudah berjalan hampir setahun ya. Dan mereka juga selain itu juga pengen membuat semacam eh, apa namanya untuk mengenalkan jadi website untuk mengenalkan sekolahan dia. Jadi di belakangnya atau di backgroundnya itu berupa aplikasi pengajian, sedangkan di depannya itu berupa aplikasi untuk untuk sekolahan dia. Jadi untuk memperkenalkan sekolahan dia. Jadi apa ininya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi insya Allah kita kita bisa program ini kita ada manfaatnya ya. Mungkin ada juga salary ya, maksudnya uang yang kita bisa raih dari kita membuat program seperti ini. Karena dengan ini kan kita bisa membuat pemrograman, kemudian kita bisa membuat aplikasi dan kita bisa baca juga nanti kalau memang kita bisa mau compile ke Android juga bisa dikompel. Nah, itu ada caranya, cara mengompelnya di Android. Nanti jadi APK seperti itu bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Mohon maaf atas segala khilapan. Dan kita tutup pada pertemuan malam hari ini. Kita tutup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Waalaikumsalam.